Janganlah berhenti menjadi juara. Apapun bisa bila kita mau untuk menggapainya. Apapun bisa bila kita semua terus berusaha. Jangan pernah berhenti. Siapkah dirimu, diriku menjadi juara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Latifah dari MI Muhammadiyah Hadi Mulia Metro, mahasiswa PPD dalam jabatan batch 1 tahun 2025 Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 254267300634 akan membuat video pembelajaran UKIM. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita berdoa dulu bersama-sama ya. Silakan ketuanya dipimpin. Semua siap, kita berdoa. Istanin wa imanin salasa. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Iya. Nah, kita berdoa dulu bersama supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan supaya untuk memperbanyak pahala. Ya, kita merujak surat Al-Ahzab dan Al-Ikhlas. Dimulai dari surat Al-Ahzab dulu dengan suara yang lengkap. Wahid isnai salas. A'udzu billahi
Jadi pembelajaran hari ini diminta kalian semangat mengikutinya ya dari awal hingga akhir supaya ilmu-ilmu pengetahuan kalian dapatkan dengan maksimal. Dan kalian harus percaya bahwa kalian pasti bisa ya, bisa mengerjakan tugas, bisa mengikuti aturan seperti itu ya. Dan untuk membangkitkan semangat dan untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara Indonesia, kita nyanyikan lagu kebangsaan secara bersama dan semangat ya. Yuk berdiri dulu semuanya. Jadi siap dan semangat ya, nyanyikan lagunya ya. Dipatuhi oleh semuanya ya, jadi kita bareng-bareng membuat aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh semuanya. Kira-kira ada yang mau usul aturan apa aja itu? Tidak boleh berkata-kata. Tidak boleh berkata-kata ya, satu-satu. Pertama, tidak boleh berkata kasar. Setuju tidak? Setuju. Nah, ibu tulis di sini ya supaya nanti kalian bisa ingat dan aturan itu harus dipatuhi oleh semuanya. Tata tertib itu dibuat untuk dipatuhi atau dilanggar? Sudah kalian usulkan di kertas ini untuk dilihat dan dipatuhi oleh semuanya. Paham? Tadi usul yang pertama tidak boleh apa? Tidak berkata. Terus selanjutnya ada yang usul lagi? Tidak boleh jahil. Tidak boleh jahil. Tidak boleh jahil dengan temannya. Setuju tidak? Setuju. Yang kedua tidak jahil ya. Selanjutnya yang ketiga aturan apa lagi? Tidak boleh melakukan hal buruk. Tidak boleh melakukan hal buruk. Contohnya berantem yang sama saja. Tidak jahil. Yang ketiga harus apa lagi? Jangan melawan sama kepala sekolah. Ya, setuju tidak melawan. Apa-apanya yang kenceng suaranya? Tidak melawan guru sama kepala sekolah. Ya, tidak melawan guru. Setuju? Tulis ya, tidak melawan guru. Jadi apapun yang ibu jelaskan, perintahkan itu harus dipatuhi atau diikuti. Yang terakhir nih, pembelajarannya harus apa kira-kira? Harus aktif ya, setuju tidak? Harus aktif dalam pembelajaran. Baik dari awal sampai akhir nanti anak-anak harus aktif mengikuti pelajaran. Setuju tidak? Yang pertama tidak berkata. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, guru pengen lihat semangat kalian, ya. Sebelum belajar, guru pengen cek semangatnya, oke? Siap? Mana semangatmu? Semangat.
tidak pelajaran kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Gotong royong. Gotong royong itu bisa dilakukan di mana saja. Masyarakat pintar. Kalau gotong royong di rumah itu contohnya misalnya apa? Si Mia sendiri atau bersama adik? Bersama adik. Membantu memasak mama. Ya, membantu mama memasak. Dia membantu cuci piring, pinter. Gotong royong membersihkan rumah itu dilakukan supaya rumah kita pinter. Kalau rumahnya bersih, penghuninya akan merasa nyaman. Iya. Anak-anak, coba perhatikan dulu apa ini. Di sekitar kalian itu banyak sampah tidak? Banyak tidak sampah di sekitar kalian? Biasanya kalian menjumpai atau menemukan sampah apa saja? Contohnya? Sisa apel, daun kering, ya itu semuanya jenis sampah. Sampah harus dibuang di mana? Kalau sampah yang menumpuk, sampah dibiarkan menumpuk, tidak dibereskan, tidak dibersihkan, itu akan membuat tumpukan menjadi bisa menyebabkan banjir. Ya, maka dari itu sampah kita harus bersihkan. Ya. Dan satu lagi, sampah itu kira-kira bisa dimanfaatkan tidak? Bisa. Contohnya dengan apa? Ya, itu semua bermula dari sampah. Nah, pelajaran kita hari ini akan belajar tentang sampah dan jenisnya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama supaya anak-anak itu memahami apa pengertian dari sampah. Selanjutnya, tujuan yang kedua itu supaya kalian tahu tentang jenis-jenis sampah. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini yaitu supaya kalian mengerti paham pemanfaatan akan sampah itu sendiri. Jadi sampah itu bukan hanya sumber masalah ya, tapi bisa dimanfaatkan. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, sekarang meminta kalian menyaksikan video yang ditampilkan, disimak. Bisa? Dilihat videonya, diperhatikan, disimak. Nanti akan ibu munculkan pertanyaan setelah menyaksikan video. Jadi videonya harus dilihat dengan jelas, dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Perhatikan video yang akan ibu tampilkan di depan, yang akan diputar, disimak, tidak ibu sendiri. Bisa? Diperhatikan ya. Giliran aku ya. Yeay, aku menang. Ya, kalah deh. Itu handphonenya nyala. Oh iya, wah, pakai mana kecil-kecil buat keluar. Saatnya berhasil. Ayo, Mama.
generasi selanjutnya dengan 5R. Refuse, reduce, reuse, repair, and recycle. Yuk kita telusuri dari mana sampah ini berasal. Reduce. Oh, Dibungkus ya Pak. ini deh pesanannya. Ini minumannya. Ya, hari ini masih pakai sedotan plastik. Pakaian bisa dipakai ulang dong. Stop! Kalian tahu nggak? Cuma butuh 1 menit untuk minum dari sedotan plastik, tapi butuh 700 tahun supaya sampah sedotan plastik itu hancur. Wah, baru tahu. Gimana dong? Siapkan sedotan bambu atau besi dari rumah, atau lebih baik jangan pakai sedotan sama sekali. Dan jangan lupa siapkan kartu belanjaanmu sendiri. Oh, begitu. Makasih ya udah diingetin. Sama-sama. Dadah. Reduce. Beli yang ini Kak. Wah, bagus-bagus ya mainannya. Stop! Kalian tahu nggak? Jangan pilih mainan dari plastik, lebih baik yang dari kayu. Kayak garosting, layang-layang, mobil-mobilan dari kayu, atau blok kayu. Benar juga. Cara lingkungan lebih bagus lagi. Ayo kita main. Ya, dengan saya gimana Mas Andi? Kenapa? Semua mainan abang sudah saya ubah jadi kayu. Oke. Yeay! Makasih Sandra. Sama-sama. Reuse. Wah. Bawa plastik di mana-mana. Kotor nanti dibawa dengan jalan. Oh, Ini deh minuman botolnya. stop! Jangan biasakan beli minuman kemasan botol plastik. Kalau haus gimana? Selalu bawa botol minum sendiri dan isi lagi sepanjang hari. Oh iya, benar juga. Makasih ya. Ah, tidurnya rusak. Kamu sih hati-hati. Buang aja deh kalau nggak bisa dipakai lagi. Jangan dibuang. Betulin semua ini nggak lama kok, supaya kamu bisa menggunakannya lagi atau diberikan ke orang lain yang membutuhkan. Baju dan sobek juga bisa diperbaiki di paper jahit supaya bisa digunakan kembali. Aduh. Wah, bisa dipakai lagi. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Sandi dan Lena. Sama-sama. Wah, apa tuh? Wih, Aduh, sakit. Siapa sih yang buang-buang sembarangan? Kejar mama itu. oke. Hei, kamu, kayaknya tadi buang sampah sembarangan ya? Jangan dong. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini aku bantu. Kamu tahu nggak? Ayo kita bersihkan. Ayo, yuk. Recycle, recycle sebanyak-banyaknya dapat kita membuang sampah dan sampah dari tempat. Jika kamu memilihnya dengan benar, sampahmu bisa jadi harta yang berharga bagi orang lain. Wah, ada penyutup untuk bantuan. Oh, kasihan sekali kamu. Sebentar ya. Nah, sekarang kamu bebas. Hati-hati ya di lambung. Sudah disaksikan videonya? Apa sih isi dari video yang anak-anak lihat tadi? Sampah. Apa? Ya, sampah Sandi judulnya. Isinya yaitu tentang sampah. Jadi sampah itu di sekitar kita itu banyak sampah nak ya. Tadi di videonya juga dijelaskan sampah sebaiknya dibuang di tempat sampah. Kalau sampahnya berserakan, itu bisa menyebabkan apa? Banjir. Terus lingkungan menjadi indah tidak kalau banyak sampah? Apa? Menjadi kotor, pintar. Maka dari itu ketika kalian
Ada dua. Nah, kita bahas hari ini materi tentang jenis-jenis sampah. Sebelumnya silakan dikeluarkan dulu buku tulisnya dan buku cetaknya. Apa itu sampah, Nak? Ada yang tahu sampah itu apa? Satu-satu. Ningsi coba. Apa itu sampah? Sampah adalah berdasarkan kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Ya. Pernah menjumpai sampah? Pernah. Pernah. Semua orang pasti pernah menjumpai sampah. Bahkan kita sendiri pun pernah membuang sampah. Ada berapa jenis sampah? Tadi di video yang sudah kalian lihat, ada berapa jenis sampah? Sampah apa saja? Ada yang tahu? Iya, pintar antar. Apa antar itu semuanya? Ya, organik dan anorganik. Apa sih itu sampah organik itu? Dan apa sih itu sampah anorganik? Nah, kita bahas bersama, ya. Ada yang mau membacakan katakan? Kami yang Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk, baik hewan, tanaman, maupun manusia. Jadi yang digolongkan sampah organik yaitu sampah sisa dari makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Contoh sampah yang berasal dari sisa tumbuhan contohnya apa? Daun, Kita daun kering. Apa? Batang kayu, pinter. Apa lagi? Kaleng. Kaleng dari tumbuhan tidak? Tidak. Apa lagi? Daun, ya daun kering itu semuanya jenis sampah organik. Jadi sampah organik itu berasal dari sisa manusia, hewan, atau tanaman. Kalau sisa dari hewan contohnya apa? Ada yang tahu? Contoh sisa dari hewan apa? Ada yang tahu? Apa? Kotoran. Ya, kotoran hewannya bisa. Kalian kalau makan ikan nggak ada durinya, nah itu termasuk jenis sampah apa? organik. Organik. Dengan kata lain, sampah organik itu sampah yang bisa terurai atau tidak? Bisa. Jika dibiarkan di tanah, dia akan terurai, campur dengan tanah karena ada mikroorganisme yang menghancurkan sisa-sisa dari sampah organiknya. Contohnya tadi seperti daun, ya, daun kering, terus kulit apel, kulit buah-buahan, tulang ikan, itu kulit pisang, ya. Iya, itu akan terurai. Jadi ketika kalian membuang sampah harus dipisahkan, ya, nah, antara sampah organik dan anorganik. Sudah paham sampah organik? Selanjutnya anorganik. Ada yang mau membaca? Iya. Tadi sampah organik itu bisa terurai atau tidak? Bisa. Sekarang kalau anorganik bisa terurai tidak? Tidak bisa. Berasal dari bahan-bahan yang sulit, tidak dapat terurai. Contohnya seperti apa? Kaleng, pinter, plastik, kaca, botol plastik, logam. Nah itu semuanya jenis sampah anorganik. Jadi kalau mau buang sampah dibedakan atau jenisan pembuangnya? Dibedakan. Yang organik sendiri, anorganik sendiri. Kalau organik itu semua makhluk. Ya. Kalau anorganik itu Bukan manusia, bahan-bahan yang sulit terurai, bahan-bahan dari plastik, kaca, gitu ya. Kalau yang organik dari makhluk hidup, sisa dari makhluk hidup. Paham sampai sini? Nah, coba sekarang perhatikan di depan.
Nah, ini gambar apa? Jeruk. Ini gambar apa? Kita lengkap kulit. Jeruk warnanya apa? Gambar kulit jeruk. Oranye. Iya. Kalau kulit jeruk itu termasuk jenis sampah apa? Sampah? Organik. Bisa terurai tidak? Ya, kalian tanam di tanah nanti bisa terurai malah jadi pupuk. Ya. Jadi pupuk pohon jeruknya. Ya kan? Kenapa? Iya, karena itu sampah organik yang bisa jadi pupuk. Gambar selanjutnya. Nah, saya tahu gambar apa ini? Ada yang pernah ngomong ini? Bungkus kopi itu termasuk jenis apa? Sampah apa? Anorganik yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan tidak? Bisa tidak? Ini bisa dimanfaatkan nggak sampah ini? Ini bisa. Ya, nanti kita bahas. Yang kiri, sebelah kiri itu gambar apa? Bisa. Yang kanan gambar? Telur. Ya, sangkang telur ya. Kedua gambar ini termasuk jenis sampah apa, Nak? Organik atau anorganik? Organik. Karena asalnya dari mana? Tumbuhan. Sampai di sini. Yang kanan berasal dari hewan. Nah, ini selanjutnya gambar apa? Sayur. Ya, sayur. Dan kulit sayur ya. Nah, ini termasuk jenis sampah apa? Bisa terurai tidak? Bisa. Tapi bisa terurai tidak? Bisa. Jadi kalau ibu kalian habis masak, ada sisa sayurnya yang tidak terpakai, itu buangnya tidak sembarangan, ya, di tempat khusus. Nanti dikubur dalam tanah, bisa menjadikan tanahnya menjadi subur, bisa menjadi pupuk alami. Jadi setelah ibu kalian masak nih, nanti dibilangin ibunya ya, pun sampahnya jangan dibuang sembarangan, dikubur nanti biar bisa menjadi pupuk begitu. Paham? Ini ada yang tahu gambar apa ini? Bunga. Bunganya dari mana? Berasal dari mana? Itu bunga asli atau bunga tiruan? Tiruan dari mana? Plastik apa? Buatnya dari apa itu? Bekas apa ini yang bawah mana? Wow, yang bawah itu. Dari apa kira-kira? Kaca. Dari apa? Plastik. Ini bekas dari botol plastik. Jadi botol plastik itu bisa didaur ulang, ya, dijadikan kerajinan seperti ini, pajangan. Tugas kalian berkelompok yaitu memilah sampah. Jadi ini nanti digunting dan ditempelkan di kotak sampah di sini, ya, sesuai gambarnya. Yang kotak biru ini untuk sampah apa? Organik. Yang merah untuk sampah. Nanti jenis sampah ini, ya, bermacam-macam sampah ini kalian potong dan tempelkan di kolom yang sesuai. Itu.
sudah presentasi semua? Jadi dari hasil tugas kalian tadi memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Ada sampah apa? Yang termasuk sampah organik apa saja tadi di gambar? Yang organik ada apa saja? Apa lagi? Duri ikan. Apa? Ya, bukan sambal, daun bali. Semangka ya kita. Duri anak-anak, kalau yang organik tadi di gambar ada apa saja? Ya, coba lihat. Ada apa saja? Nah, tadi kan kalian menggunting ada bekas sampahnya ya nak, perhatikan. Yang sisa-sisa bekas yang kalian gunting. Ini termasuk jenis sampah apa? Organik atau anorganik? Anorganik? Apa organik? Nah, kira-kira kertas itu sampah organik atau anorganik? Ya, betul, organik. Karena kertas ini terbuat dari apa? Ada tahu? Iya, dari masyarakat kayu bambu ya. Jadi kertas ini termasuk jenis sampah organik. Ya, kalau organik nanti dibuangnya di kotak sampah khusus sampah organik ya. Anak-anak itu bagi tugas individu latihan ya. Ada 10 soal. Nanti kalian tulis nama dan jawab pertanyaannya. Paham? Paham? Aku bagi ya. Silakan dikumpulkan tugasnya. Tempo semangat yang panjang. Anak-anak sudah paham tentang materi kita hari ini? Tugasnya sudah diselesaikan? Bagus, pintar karena sudah mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok dengan baik. Nah, sekarang guru mau tanya, apa sih materi yang kalian pelajari hari ini? Apa? Sampah. Ya, jenis sampahnya ada 2, yaitu apa? Kalau sampah organik yaitu sampah yang apa? Terus? Bisa? Bisa apa kalau sampah organik itu? Jadi daur ulang. Bisa menjadi pupuk, pintar. Jadi pupuk alami. Jadi sampah organik itu yang bisa terurai. Kalau yang sampah anorganik bisa terurai tidak? Tidak, makanya harus di ya, yang kerja Bapak Kairo didaur ulang. Contoh sampah organik apa? Itu banyak. Contoh sampah organik durikan yang lain apa? Daun sampah ya. Kalau yang sampah anorganik contohnya apa?
sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang hobi atau penggembaran yang dimana hobi itu bisa menjadi prestasi. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Ibu Aini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.